Sobat Avicenna, kembali lagi dengan saya Miss Via. Pada video kali ini, kita akan membahas beberapa soal serta juga pembahasan-pembahasan tentunya khusus untuk kalian perawat Indonesia yang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi UKOM nasional. So, selamat menyaksikan. Untuk menjawab soal seperti ini, mari kita ingat kembali rumus The Rule of Nine. The Rule of Nine ini akan menentukan persentase luka bakar yang dialami oleh klien tersebut. Jika kita ingat kembali, The Rule of Nine dimulai dari daerah luka pada kepala, biasanya adalah 9%. Luka area dada, juga 9%. Daerah abdomen, 9%. Punggung, 9%. Daerah di bawah punggung, area bokong, juga 9%. Kemudian lengan sebagian kanan, depan, dan juga belakang dijumlah masing-masing 4,5%, yaitu 9%. Begitu pula dengan kiri, jumlahnya adalah 9%. Kemudian untuk kaki bagian kanan depan 9%, kaki bagian kanan belakang 9%. Begitupun juga dengan kaki yang sebelah kiri. Kemudian yang terakhir adalah area selangkangan. Area selangkangan yaitu persentasenya adalah 1%. Jika kita kaitkan dengan soal, maka didapatkan bahwa klien tersebut mengalami luka bakar area dada 9%, kemudian area lengan kanan berarti 9%, dan juga area kaki bagian paha depan sebelah kanan yaitu 9%. Maka jika kita jumlahkan, jumlahnya adalah 27%. Berarti jawabannya adalah E, 27%. Manifestasi klinis pada pasien CKD biasanya merupakan gangguan-gangguan, yaitu gangguan pada keseimbangan elektrolit maupun gangguan pada asam basa. Dan juga biasanya untuk pasien dengan masalah CKD, biasanya mereka dalam tubuhnya mengalami gangguan ekskresi dari natrium. Dan ekskresi dari natrium ini mengalami gangguan sehingga menyebabkan resistensi dari natrium. Dan resistensi natrium tersebut biasanya akan menyebabkan edema. Pada pasien CKD, edema merupakan hal yang paling umum sering ditemukan pada mereka. Mulai dari edema yang pengumpulan cairannya hanya di bagian tungkai saja, sampai dengan edema anasarka, yaitu edema di mana seluruh tubuhnya mengalami penumpukan cairan, bahkan sampai dengan ke wajah. Oleh karena itu, tugas kita sebagai perawat adalah mencari tahu berapakah derajat edema tersebut. Kemudian juga kita ukur apakah ada kenaikan dari lingkar perut untuk mengantisipasi adanya edema di daerah abdomen yang menekan daerah dada sehingga sesak nafas. Kemudian juga kita juga memantau dari kenaikan berat badannya untuk mengetahui apakah masih banyak cairan yang terkumpul dalam tubuh dari klien tersebut. Untuk pasien dengan edema yang semakin buruk dan juga semakin memarah akan menyebabkan penumpukan cairan yang sangat banyak pada area tungkai dan juga penumpukan cairan pada area abdomen dan bahkan penumpukan cairan pada jalan keluar dan masuknya area jantung. Sehingga hal ini sangat beresiko sekali untuk terjadinya edema paru. Jika sudah terjadi edema paru, maka kita harus memantau apakah terdapat bunyi nafas tambahan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa soal ini jawabannya adalah A. Kaji bunyi nafas tambahan klien tersebut. Untuk menjawab soal ini, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu, apa itu kompartemen sindrom. Kompartemen sindrom adalah kondisi di mana tubuh kita mengalami peningkatan tekanan pada intrakompartemental. Dan peningkatan tekanan pada kompartemen ini akan mengganggu aliran dari darah dan juga mengganggu persyarafan dari tubuh. Gangguan aliran perfusi darah ke distal yang dibiarkan terus-menerus tentunya akan menyebabkan iskemik dan juga nekrosis pada klien tersebut. Dan iskemik serta nekrosis ini akan menyebabkan nyeri yang sangat hebat dan juga cepat. Oleh karena itu kita harus mengkaji nyeri tersebut karena nyeri ini sangat mengganggu. Dan dapat kita simpulkan bahwa di antara jawaban-jawaban tersebut seperti eritema, edema, hangat di daerah fraktur, dan yang lainnya bukan merupakan ciri dari kompartemen sindrom. Maka dapat kita simpulkan bahwa jawabannya adalah D. Nyeri progresif yang tidak hilang meskipun sudah diberikan analgetik.
Penurunan kekuatan otot pada klien dengan masalah neurologi merupakan hal yang sering ditemukan, misalkan pada pasien dengan stroke, kemudian pada pasien dengan meningitis, cedera kepala, maupun masalah neurologi lainnya. Karena sering sekali ditemukan bahwa ada gangguan motorik pada otak yang menyebabkan tubuh kita agak susah untuk mengkoordinasikan daerah ekstremitas, seperti bagian tangan maupun bagian kaki. Dan untuk kelemahan otot tersebut bisa kita tentukan dari skala kekuatan otot. Mari kita ingat kembali skala kekuatan otot. Skala kekuatan otot yaitu skala yang mulai dari 0 sampai dengan 5. Di mana 0 tidak memiliki tonus otot, 1 memiliki tonus otot namun tidak bisa bergerak, 2 memiliki tonus otot bisa bergerak namun tidak bisa melawan gravitasi, 3. Bisa bergerak melawan gravitasi, namun tidak bisa menahan tahanan. Keempat, bisa bergerak melawan gravitasi, menahan tahanan mulai dari skala yang paling ringan sampai dengan tahanan skala yang sedang. Dan yang kelima adalah otot yang normal. Maka kita kaitkan dengan soal tadi, maka skalanya adalah 2. Jawabannya adalah B. 2. Karena klien tersebut masih bisa menggerakkan sedikit lengannya dan juga kakinya, namun tidak bisa melawan gravitasi. Gangguan neurologi pada pasien seperti stroke, cedera kepala, meningitis terjadi dikarenakan adanya kerusakan pada jaringan otak. Kerusakan jaringan otak ini biasa disebabkan oleh adanya edema pada daerah otak dan juga adanya tekanan intrakranial pada daerah otak tersebut. Dan untuk soal ini, kita untuk mengetahui nilai GCS, mari kita ingat kembali untuk GCS tersebut, bahwa di GCS ada 3 hal yang harus kita perhatikan, di mana ada respon verbal, ada respon visual, dan yang terakhir adalah respon dari motorik. Mari kita mulai dari respon verbal. Respon verbal sendiri ada skala dari 1 sampai dengan 4, di mana 1 adalah respon yang paling buruk dan 4 adalah respon yang paling baik. Untuk skala 1 pada respon verbal biasanya klien tidak bersuara, lalu skala 2 biasanya mereka hanya mengerang saja, skala ketiga biasanya mereka hanya mengulang-ulang kata seperti aduh, au, dan yang lainnya. Respon yang keempat adalah mereka berbicara mengacau dan tidak terorientasi dengan baik. Dan yang kelima, biasanya mereka terorientasi dengan baik dan juga bisa diajak bicara dengan orientasi yang baik pula. Dan kemudian kita masuk kepada respon motorik. Respon motorik sendiri ada skala dimulai dari 1 sampai dengan 6. 1 yang paling buruk dan 6 adalah yang paling baik. Di mana skala 1 adalah ketika mereka tidak bergerak sama sekali. Skala kedua, mereka melakukan ekstensi abnormal. Skala ketiga, melakukan fleksi abnormal. Skala keempat, melakukan fleksi normal. Skala 5, biasanya klien akan melakukan melokalisir daerah nyerinya. Dan yang keenam, biasanya mereka melakukan sesuai dengan perintah. Jika kita kaitkan terhadap soal tersebut, maka didapatkan bahwa respon verbal adalah 2, respon visual adalah 2, dan yang terakhir adalah respon motorik adalah 3. Jika dijumlah, hasilnya adalah 7. Maka jawabannya adalah C, 7. Bagaimana? Mudah bukan terkait soalnya? Ya, kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Tentunya kita masih membahas soal UKOM. So, tetap stay tune di Aviation Learn bersama Miss Pia.